warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Satelit TV. Kembali lagi bersama saya, Dwi Hastuti Nitias, dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu tahun 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Saat ini saya sudah bersama salah seorang putra daerah yang merupakan pemuda di Kabupaten Banyumas yang mau menggali potensi di Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita sapa Mas Wawan. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Baik. Mas Wawan, tadi kan saya telah membuka ya bahwa Mas Wawan itu merupakan salah satu putra daerah yang sangat gencar untuk membangun potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banyumas. Nah, selain itu Mas Wawan juga merupakan sarjana politik ya, Mas? Pertanian. Oh, pertanian. Oh ya, pertanian. SP pertanian ya, Mas ya. Iya. Bagaimana itu, Mas, awal mula karir Mas Wawan itu sehingga bisa terjun ke dalam dunia politik, Mas? Oh iya, jadi awal mula saya terjun ke politik itu semenjak mahasiswa itu kan kita aktif kan. Kebetulan di Fakultas Pertanian saya aktif untuk kalau dari sebagainya sama pernah tidak persuasi itu dari ada sebagainya seperti sana sampai dengan gerakan dan memilih terjun masuk dengan PD Perjuangan di tahun 2009 mahasiswa. Oh ya, masih mahasiswa waktu itu ya, Mas ya. Mas, sebelumnya saya potong ya, Mas ya. Sebelumnya Mas Wawan ini kan merupakan pernah menjabat sebagai kepala desa termuda ya, Mas ya. Iya. Pada waktu umur 25 tahun kalau tidak salah ya, Mas ya. Nah, itu sebelumnya bagaimana itu, Mas? Apakah terjun ke dunia politik juga gara-gara melalui desa dulu atau bagaimana, Mas? Ya, salah satunya mungkin ya. Jadi gini Mbak Teti, waktu itu kan memang di 2008 itu kan kebetulan teman-teman gerakan sedang mendorong RUU desa, rancangan undang-undang desa, sehingga waktu itu saya ikut terjun di dalamnya. Pada saat itu di tahun 2010 kebetulan saya masih proses skripsi, itu ada pilkades gitu. Ya, lupalah masuk pilkades itu kan ternyata memang ya diamanahi oleh masyarakat menjadi kades satu periode sampai dengan 2015. Waktu itu lawannya berapa, Mas? Berdua ya? Saya dengan satu orang. Dan Mas Wawan ini merupakan yang paling muda ya di antara kedua calon tersebut ya? Iya, karena di aturan daerah itu diperkirakan 25 tahun waktu itu kan minimal. Kebetulan waktu itu saya masih 24 tahun ya, bulan atau ya sekitar itu, sehingga pilkadesnya itu diundur 6 bulan untuk saya begitu. kembali lagi. Jadi diundur begitu ya, Mas ya? Diundur karena waktu itu pendaftaran pertama kan saya belum cukup umur, sementara tidak diperbolehkan ada calon tunggal kan kalau di pilkades harus 2 orang, sehingga waktu keputusnya pilkades diundur 6 bulan saya daftar kembali. Iya. Lalu Mas, sebelumnya motivasi apa yang membuat Mas Wawan untuk kemudian terjun mencalonkan diri sebagai salah satu calon kepala desa begitu, Mas? Waktu itu sebenarnya memang lagi ini ya, lagi ramainya RUU desa itu kan dibahas. Iya. Itu perjuangan para teman-teman kepala desa dan masyarakat desa waktu itu sampai dengan akhirnya bisa disahkan menjadi undang-undang itu kan di 2014, undang-undang tahun 2014 itu. Jadi awalnya ya karena sentuhan-sentuhan persiapan RUU desa itulah tergerak begitu ya, Mas. Iya. Lalu itu kan di tahun 2010 ya, Mas. Lalu Mas Wawan sendiri masuk ke PDI Perjuangan pada tahun berapa, Mas? Kalau saya kebetulan itu kalau nongkrong ya teman-teman gerakan, terus kita memutuskan ke saya partai di Relawan Perjuangan Demokrasi waktu itu di tahun 2009 di Banyumas. Berarti sebelum berkarir di kepala desa, Mas Wawan sudah terlebih dahulu gabung di PDI Perjuangan begitu ya, Mas ya? Lalu kenapa Mas memilih PDI Perjuangan? Oh ya, jadi milih PDI Perjuangan, milih partai itu kan pilihan ideologis ya. Kebetulan saya itu waktu SMP itu, saya itu kan tinggal di daerah Bungsut itu kan, lagi ramainya reformasi itu kan.
apa istilahnya belum waktu itu kan itu terlalu dalam ya, tapi sih sudah banyak pertemuan dengan teman-teman Pak itu soal kebebasan politik dan sebagainya. Waktu itu media sosial belum ada Mbak Dede. Saya diberikan buku bahwa stencil tulisan-tulisan gerakan mahasiswa itu kan. Dan memang SMP SMA saya itu memang sudah berkenalan dengan buku-buku yang itu waktu itu di zaman Orde Baru itu tidak diperbolehkan kan. Ada di bawah bendera revolusinya terus ada juga kuarternya kemudian satu manusia sampai rumah kaca itu sudah bersentuhan dengan buku-buku pembebasan seperti itu pembebasan itu dan sebagainya sampai dengan kan bahwasanya macam cita-cita Bung itu ada lagi dari perjuangan itu sejak pilihan masuk ke perjuangan itu saya tidak sulit bukan sekedar pragmatis milih partai dan sebagainya. Cita-cita yang seperti apa, Mas? Ya gini, kalau PD Perjuangan itu melihat salah satunya keberpihakan pada satu sisi itu adalah kita keperbedaannya pada yang disebut dengan kaum Marhen, sehingga tugas kita adalah memperkuat tenaganya kaum Marhen, menambah tenaganya kaum Marhen. Artinya biasanya berpihak pada saat berpuasa itu pada masyarakat yang masih masyarakat yang terdiri masyarakat miskin, sehingga kebijakan pemerintah itu mengingatkan melindungi mereka untuk memberdayakan saudara-saudara itu. Berarti ini secara tidak langsung Mas Wawan ini sudah dari zaman mahasiswa walaupun sekolah di Fakultas Pertanian, namun derai politiknya begitu mengena sekali ya Mas ya? Ya kebetulan begitu. Kebetulan juga kan di waktu kuliah kan juga aktif di persnya dan sebagainya, sering ikut kajian-kajian gitu kan, kajian dan seminar-seminar kaitan banyak hal yang dimulai bidang saya sendiri di pertanian sampai dengan seringkali itu saya gelandang waktu itu. Jadi saya itu sering gelandang ke Jogja waktu libur dan sebagainya. Itu saya nginepnya di sekretariat teman-teman itu di sekretariat pertanian UPM, di sekretariatnya UNJ gitu. Dan saya banyak diskursus di sana. Karena Mas Wawan ini juga merupakan seorang aktivis ya Mas ya? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi ya berkegiatan. Iya, berarti 2010 mencalonkan diri sebagai kepala desa, Iya. lalu selesai Di 2016. 2016 saya mulai wira swasta, usaha dan sebagainya sampai dengan di 2019 mencalonkan diri dari PD Perjuangan ke DPRD Banyumas di KPU di Jawa Pasang lalu jadi itu 2016 itu ya Mas? saya 2016 wira usaha ditambahkan ada pemilu 2019. Oh sampai ada 2019 ya, berarti Iya. di 2019 yang lalu ini Iya. baru Ini mencalonkan periode pertama. Iya, periode pertama dan langsung jadi ya Mas ya? Ya alhamdulillah. Kemarin berapa suara itu Mas? Kemarin kalau saya kursi ketiga, saya nggak terlalu besar suaranya, 3.000 sekian. Cuma kan pasti ada trik-trik begitu ya Mas ya? Ya, Apa yang dipersiapkan sehingga Mas Wawan ini langsung terpilih? sebenarnya gini, ada perbedaan mendasar yang saya lihat itu. Karena saya di PDI kemudian di PDI tapi di PDI begini. Pertempuran ini di pemilu ini diartikan sebagai pertempuran organisasi. Jadi bukan pertempuran individual antar individual itu, misalnya satu partai individual dan sebagainya. Untuk sekedar menjadi dewan baik di sistem di pusat, tetapi kalau di PDI itu ada fatsun bahwasanya ini pertempuran organisasi. Bahwasanya yang kita lakukan adalah setiap orang yang diamankan menjadi dewan di legislatif ataupun bupati daerah di eksekutif maupun presiden adalah dia membawa ideologinya dari perjuangan. Dia memiliki tugas untuk mengimplementasikan cita-cita Bung Karno, cita-cita PD Perjuangan itu menjadi kebijakan.
ya kebijakan negatif untuk yang tadi disampaikan. Iya, itu ada Baik, baik, menarik sekali nih Mas. Tapi nanti kita lanjutkan obrolan kita yang panas ini setelah jeda iklan pariwara. Kembali lagi bersama saya dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu tahun 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Saat ini saya masih bersama Mas Wawan. Iya. Yang tadi telah menceritakan dari awal mula karir politiknya seperti apa dan hingga saat ini menjadi Iya. salah satu anggota Dewan di Kabupaten Banyumas ya Mas. Iya. Sekarang di komisi berapa Mas? Di Komisi 3 saya. Komisi Di 3 Komisi yang 3. membidangi Kalau Komisi 3 itu lebih ke kaitan dengan pendapatan daerah. pendapatan dan anggaran begitu ya Mas? Iya, ya? dan anggaran. Tapi Sekarang- lebih memang fokusnya gimana caranya naikkan pendapatan daerah nih. Oh begitu. Begitu. Kerjasamanya dengan siapa Mas itu? Kalau OPD terkait dengan kita terutama di Bapenda dan Badan Keuangan Aset ya daerah. Karena memang tantangan tiap daerah itu sebenarnya di PAD-nya. Iya. Gitu kan. Jadi kunci dari maju tidaknya daerah itu kuncinya adalah di peningkatan pendapatan asli daerahnya. Baik. Itu. Nah saat ini bagaimana di Banyumas ini Mas? Kondisinya seperti apa Mas? Kalau Banyumas itu APBD-nya hari ini itu sekitar 3,8 triliun. Baik. Itu PAD-nya di angka sekitar 800 miliar itu kan. Nah, kalau DAU dan sebagainya dan alokasi umum dan sebagainya itu kan kita masuknya ke belanja pegawai nih dan Iya. sebagainya. Iya. Nah, untuk akselerasi pembangunan di daerahnya, kuncinya itu bagaimana kita terus meningkatkan PAD di Banyumas dari semua Baik. sektor yang bisa kita kerjakan. Baik. Begitu. Apakah anggaran itu sudah tersalurkan dengan baik Mas? Target pendapatannya kita belum tentunya ya. Iya. Kita masih punya tantangan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, terutama kita setelah Corona 2 tahun ini kan. Iya. Kita baru sektor-sektor usaha, sektor ekonomi kita itu baru saja pulih, sehingga pendapatan kan banyak yang terkoreksi nih. Baik. Banyak yang terkoreksi dan kita mencoba memberikan target kepada eksekutif untuk pendapatan ini mulai tahun depan itu juga ada kenaikan. Baik. Nah, untuk hari ini di Banyumas memang pendapatannya kita dari pajak daerah kita kemarin terkoreksi sekitar 50 sekian miliar lah. Baik. Kita ada penurunan pendapatan di semua pajak daerah. Kuncinya di daerah itu kan pajak restoran, pajak hotel itu kan. Iya. Itu yang menjadi pajak daerah. Baik. Kenapa bisa turun Mas? Apakah karena kemarin ada COVID atau karena faktor-faktor lain yang menyebabkan penurunan itu Mas? Ya, pertama kan tentunya pengusaha memiliki reasoning ya. Iya. Reasoning bahwasanya wah kita baru saja pulih nih gitu kan. Kemarin kita 2 tahun benar-benar tidak mendapatkan pendapatan gitu Baik. kan. Tetapi di satu sisi juga saya melihat memang ada soal sistem yang belum berjalan dengan baik Baik. gitu kan. Belum Misalnya gini. terintegrasi begitu ya Mas? ya? Misalnya gini. Pajak restoran nih. Iya. Kemarin dari pemaparan Bapenda kita itu ada sekitar 790 rumah makan dan restoran yang bisa masuk wajib pajak. Baik, baik. Tetapi alat tapping pajak itu, Iya. alat AMP namanya ya, alat monitoring pajak itu kita baru ada sekitar 25%-nya dari Baik. jumlah itu. Iya, iya. Sehingga untuk memantau apakah benar ini pengunjungnya sekian, pajak Iya. yang harus masuk ke daerah sekian, apakah itu sudah benar-benar real atau Iya. belum katanya. Cukup Itu susah ya Mas cukup ya? susah. Iya. Ya, karena pajak itu ada yang pendekatan pelaporan sendiri, ada juga kita belum memiliki regulasi di tingkatan perda yang cukup Iya. untuk memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk melaksanakan tugas peningkatan ini gitu loh. Baik. Jadi alasannya ada yang aduh ini Pak rumah makannya belum mau menerima alat ini Iya, gitu kan. iya. Itu ada juga begitu. Itu pun dengan hotel dan sebagainya. Terus kemudian yang kemarin tersampaikan kepada kita itu di sektor pajak bumi dan bangunan misalnya.
ini kita sudah terlalu lama, belum ada Iya. updating data, Iya. sehingga gini, mungkin 5 tahun yang lalu lahan ini hanya berupa tanah, sehingga pajaknya kan hanya tanah Tanah saja. saja, iya betul. Tetapi hari ini sudah berdiri bangunan, itu loh. Baik. Ini kan sudah harusnya ada Iya, kenaikan ada nilai update pajak. begitu ya Mas Iya, ya. ini kita PR-nya di peningkatan pendapatan ini. Lalu maaf Mas, ini di Komisi 3 ini sekarang berarti lagi sibuk apa Mas? Lagi kita baru saja pembahasan untuk kebijakan umum anggaran, Iya. pendapat KUA PPAS ya istilahnya, penetapan pelaporan anggaran sementara untuk anggaran tahun 2024. Jadi eksekutif memberikan paparannya, kita mencoba nih, oh ini realistis nggak sih gitu kan? Apakah target pendapatannya ini terlalu rendah kah gitu kan? Kalaupun terlalu tinggi, apa ini bisa dicapai kah gitu kan? Baik. Kita mencoba mencari titik di mana pendapatan ini tumbuh, tetapi juga tidak mengabaikan situasi real yang ada di kita gitu. Baik. Lalu tadi kan sempat Mas Wawan menyinggung tentang regulasi ya Mas ya. Regulasi seperti apa ya menurut Mas Wawan yang bisa mengubah kondisi di Banyumas ini Mas? Jadi mengenai pendapatan anggaran ya Mas ya. Iya, pendapatan. pendapatan ya. Yang pertama, kita butuh regulasi itu. Regulasi bahwasanya misalnya kita ada dalam tanda ini ya. Iya. Kita bisa masuk ke misalnya rumah makan atau apa, memang rumah makan itu memiliki kewajiban untuk misalnya menerima yang namanya alat monitoring pajak. Iya. Gitu loh. Agar kita bisa memastikan apakah pajak yang masuk ke kita hari ini itu memang sesuai yang real ada, misalnya jumlah pengunjungnya sekian dan sebagainya, ataukah memang masih di bawah yang seharusnya, gitu loh. Kita butuh di aturan itu. Tentunya juga sebelum menetapkan raperda juga harus by data dulu ya Mas ya. Iya, Harus itu kan nanti ada public kajian hearing, akademik dan sebagainya. segala Iya, macam ada begitu ya, kajian Mas ya? akademik dan sebagainya. Itu memang kemarin menjadi salah satu PR, Iya. tetapi ada banyak hal juga yang bisa kita lakukan. Iya. Misalnya kita dengan upaya himbauan, terus juga misalnya kemarin saya ide kan, misalnya updating pajak bumi dan bangunan ini. Kita datanya sudah terlalu lama, kita nggak update gitu kan. Berapa sebenarnya potensi yang masih bisa ditingkatkan di situ. Yang kedua misalnya dari parkir nih, Iya. gitu kan. Misalnya dari parkir, coba kita hitung ulang sebenarnya potensinya berapa gitu kan. Karena dari Banyumas itu keseluruhan, itu di tahun kemarin itu kalau tidak keliru ya, itu di angka 1,9 miliar Wow. untuk sekabupaten Banyumas. Iya, iya. Ya, ini ada nih teman-teman yang merasa ini masih jauh nih dari Iya. target gitu kan, yang seharusnya gitu kan. Nah, kita butuh instrumen untuk apakah di pengawasannya, Iya. kita berarti konsekuensinya adalah memberikan anggaran yang cukup kepada bidang pengawasan itu kan. Baik, baik. Itu. Ya, salah satu pengawasannya seperti apa Mas? Itu kan kalau di eksekutif ada yang ini kan, ada petugas lapangan yang menghitung misalnya dalam 1 jam itu sebenarnya kendaraan yang parkir berapa iya, gitu kan. betul, iya. Hal-hal itu bisa dilakukan. Atau misalnya di reklame nih, di reklame ini ada yang nggak bayar pajak tapi masang reklame, udah kita pasangi aja stiker yang gede gitu kan, belum reklame ini belum Iya, membayar iya. pajak daerah, hal-hal kayak gitu aja gitu. Untuk Dan, sementara kita sampai melakukan saat itu. ini sudah dijalankan di Kabupaten Banyumas atau Kemarin di tahun-tahun lalu infonya dari eksekutif kan sempat dilakukan, Iya. cuma agak terhenti sehingga kemarin di pembahasan kita dengan Bapenda dan khususnya Bapenda itu memang udah ini dilakukan lagi aja deh gitu kan. Mulai perubahan ini, anggaran perubahan ini akhir tahun ini kita genjot untuk nutup yang tadi ada kemungkinan defisit yang terlalu besar, penurunan pendapatan yang terlalu besar, coba kita atasi dengan strategi-strategi yang bisa kita lakukan dulu di lapangan gitu. Baik, jadi Mas Wawan ini juga termasuk memberikan masukan juga kepada eksekutif. Ya tentu, kita kan Iya. seiring ya. Ini ya, seiring sejalan ya, Mas, ya. Seiring sejalan kita. Baik, Mas, tadi kan kita sudah mengobrol tentang anggaran dan juga pendapatan begitu ya Mas. Kita lanjutkan pembicaraan Oke. kita ini setelah jeda iklan pariwara berikut. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu tahun 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Saat ini saya masih bersama Mas Wawan.
Ya. Mas, setelah tadi kita berbicara banyak mengenai anggaran dan juga pendapatan itu kan tidak terlepas dari potensi daerah Kabupaten Banyumas tentunya ya Mas ya. Iya, betul. Bagaimana Mas, Mas Wawan ini menanggapi potensi-potensi yang ada di Banyumas ini? Apakah Mas Wawan memiliki inovasi atau Iya. apa Mas? Jadi gini Mbak Tete, Iya. keunggulan Banyumas ini kan sebenarnya banyak hal Iya, gitu kan. banyak, betul. Dari sumber daya alamnya, Iya. sumber daya manusianya kita tidak bisa lepaskan Iya. gitu kan. Eh, keunggulan daerah ini yang mesti kita bangun terus Iya. agar ini kesejahteraan ekonomi masyarakatnya juga terbangun dan juga daerahnya juga terbangun Iya. gitu kan. Ya, misalkan kita itu misalnya hari ini Banyumas itu produsen gula kelapa Mbak, Iya. terbesar di dunia loh, Wow, bukan luar Indonesia biasa saja ya kan. Mas ya. Ya. Tetapi ini memiliki tantangan itu kan. Secara komparatif ini sebagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh banyak daerah. Iya. Tetapi di satu sisi ini bisa menjadi punah. Iya. Karena Apabila tidak dirawat dengan baik. tidak begitu ya? dirawat dengan baik karena misalnya generasi yang sekarang itu untuk misalnya menjadi petani gula kelapa itu Iya. dengan banyak resiko gitu kan, itu menjadi tidak mau gitu kan. Iya. Nah, pemerintah itu hadir di situ. Pemerintah hadir itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Misalnya gini, tuntutan pangan kita, produk pangan kita semakin baik oleh konsumen. Maksudnya konsumen menuntut produk yang lebih baik, Iya. higienis, bersih dan sebagainya. Oh, kita mendapati misalnya di sisi petani penderes kita, dapurnya ini belum sehat nih. Iya. Ya, sehingga kita masuk ke situ, kita buat dapurnya lebih sehat, gitu kan. Sehingga konsumen lebih percaya bahwasanya produk ini memang produk bagus, gitu kan. Baik, baik. Terus kemudian kalau di proses penderes itu Mbak, Iya. itu ada penyeimbang keasaman untuk nira. Itu sulfit kan, kimia itu kan. Tuntutan konsumen kita itu hari ini bagaimana produk lebih sehat. Iya, betul. Sehingga kita mengarahkan kembali ke alam gitu loh, kayak zaman dahulu bahan yang tersedia di alam itu ada banyakkan misalnya kulit manggis dan sebagainya sebagai penyeimbang pH itu. Sehingga produk yang dikonsumsi oleh masyarakat kita adalah produk yang benar-benar bebas dari bahan kimia. Betul. Misalnya itu. Yang kedua, tantangan hari ini pohon kelapanya tinggi-tinggi gitu kan, resiko jatuhnya tinggi dan Iya. sebagainya. Kita memiliki sebenarnya bisa melakukan misalnya ke kelapa genja Iya. yang ini pendek-pendek sudah bisa Iya, buah betul. gitu kan. Nah, ini sudah beberapa hal dilakukan di dapil saya dan Iya. sebagian memang dari aspirasi masyarakat yang masuk ke saya sebagai anggota dewan di dapil saya dan sudah kita realisasikan. Untuk sementara bibit genjah dan sebagainya teman-teman dari DPR RI PDI Perjuangan ini ngaver loh Mbak. Wow, Jadi luar biasa bagaimana ya. yang tadi saya sampaikan di Iya. awal itu, bagaimana para kader PDI Perjuangan ini yang duduk di legislatif baik daerah maupun pusat atau yang di eksekutif itu saling bersinergi gitu loh. Nah, bersinergi bagaimana ada desain bahwasanya masyarakat yang tertinggal ini, masyarakat yang membutuhkan pemerintah ini yang kita bareng-bareng entaskan. Iya, betul, gitu loh. betul. Gitu. Itu yang makanya saya sampaikan sekali lagi bahwasanya di PDI Perjuangan itu menjadi dewan itu tugas ideologis gitu loh. Baik. Tugas ideologis untuk menerjemahkan apa yang menjadi cita-cita partai, ideologi partai itu hadir di tengah masyarakat. Baik. Itu Mbak. Iya. Kembali lagi di tadi, berarti Mas Wawan sendiri ya Mas yang menginovasikan dapur sehat ya, begitu ya itu Mas? hanya sebagian saja kan, sebagian kecil lah ya yang kita Iya. lakukan Iya. gitu kan. Karena memang kita melihat oh ini segmen masyarakat yang perlu Iya. kita ini kan, kita tolong gitu kan, kita berdayakan gitu kan. Jadi ada game begini Mbak. Masyarakat miskin adalah mereka yang paling harusnya mendapatkan porsi terbesar dari APBD dan APBN. Betul. Itu. Iya. Itu harus clear itu di situ. Iya. Sehingga kebijakan-kebijakan kita itu memang harus berpihak pada kepentingan-kepentingan masyarakat.
yang miskin ini gitu. Nah, untuk saat ini sendiri Mas, sekitar berapa itu Mas yang sudah Direalisasikan. iya, Untuk di periode anggaran lalu saya meluncurkan untuk di 4 desa, iya, dan ini kita untuk persiapan lagi di 5 desa. Jadi memang gini Mbak, kita persiapan dulu SDM-nya, iya, kita dampingi petaninya dulu, siap, kita oke, baik. gitu kan. Iya. Lalu konsepnya seperti apa ini Mas? Dapur Eh, sehat ini? Dapur sehat itu bagaimana ini menjadi benar hanya dapur yang hanya dikhususkan untuk produksi pangan ini. Iya. Tidak tercampur dengan kepentingan masak yang Oh, baik, lain, baik. atau Ya. juga kalau di desa itu Mbak, Iya. mohon maaf ya, Heeh. dapur kita itu di masyarakat kita itu kan kotor ya, Iya. kayu bakar di dalam, Iya. kadang ada kandang ternak di Iya. sebelahnya gitu ya. Nah ini yang kita pisahkan, Iya. Jadi kurang higienis begitu kurang ya Mas higienis ya? begitu. Ya, jadi coba kita belajar bersama Iya. dengan masyarakat, bahwasanya oh ini loh kepentingan kita itu sebenarnya ini. Iya. Gitu loh. Dan sampai saat ini outputnya sudah bisa seperti apa Mas? Outputnya dari petani yang sudah mendapatkan ini Kualitasnya lebih bagus baik tentunya gitu ya, kan. lebih sehat. Gitu. Jadi Dan gini Mbak, ilmunya masyarakat kita, baik. ilmu masyarakat desa ya, itu ilmunya adalah melihat, Iya. bukan mendengar. Baik. Jadi gini, kalau kita menginisiasi satu hal nih, itu kalau sudah terlihat oh ini ternyata bagus itu ya, itu masyarakat dengan sendirinya akan ngikuti. Iya. Iya, iya. Tetapi kalau Betul. kita mau ngomong berkali-kali, 1000 kali pun 1000 kali pun, belum mereka, ini ya. masyarakat kita ilmunya bukan mendengar, tetapi Iya. melihat. Baik. Begitu. Berarti sampai saat ini tentunya sudah banyak ekspor juga ya Mas ya? Banyumas itu kan salah satu yang terbesar kan. Jadi banyak kok teman-teman di sini yang melakukan usaha-usaha itu. Nah, dengan dapur sehat ini tentunya masyarakat juga kualitasnya Kualitasnya sudah lebih sesuai terjaga dengan gitu kan. kualitas Gitu kan. untuk gula ekspor begitu ya Mas ya? Pada saat ini masuk misalnya kontinu itu kan pertama jaminan pasar, Iya. yang kedua petani ini bisa ngomong loh, ini produk Iya. kita bersih loh, harganya dong gitu kan, misalnya begitu kan, harganya dong diperbaiki gitu kan, itu aja kan. Baik. Lalu kita bahas juga lebih lanjut ya Mas mengenai tadi Mas Wan sempat menyinggung juga integrasi antar OPD juga ya Mas ya. Oh Nah, ya, itu juga diperlukan juga ya Mas ya untuk membangun sumber daya alam dan juga sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas ya Mas ya? iya jadi gini, persoalan kita itu di pemerintah kita Iya. itu yang hari ini masih terjadi adalah ego sektoral kan. Iya. Ego sektoral ini kita di pariwisata nih, kita Iya. di perikanan, kita di peternakan itu. Tapi bagaimana menggabungkan sektor-sektor ini menjadi satu arus utama gitu loh. Jadi ada desain yang ingin kita capai. Misalnya gini ya, saya contohkan. Iya, betul. Misalnya soal pariwisata. Kita ada public transport yang namanya Trans Banyumas. Iya. Ada Dolan Banyumas. Iya. Tetapi belum terintegrasi kan? Iya, belum. Karena ini transportasi masih di teman-teman di SUB Iya. dan pariwisata di Dinas teman-teman Pariwisata, dan iya. dinas pariwisata, terutama di dinas pariwisata. Iya. Kita ingin coba ke depan ini saling terintegrasi gitu loh, saling terintegrasi sehingga apa yang menjadi cita-cita kita itu bisa berjalan dengan lebih baik gitu loh. Baik. Saya contohkan lagi yang belum terintegrasi gitu kan. Misalnya gini, data kemiskinan kita. Iya. Data kemiskinan kita itu antara BPS, antara teman-teman di Dinsos, itu beda semua Mbak. Beda semua Gitu. datanya. Karena apa? Kita seringkali melakukan hal itu memang sektoral ini juga kadang bukan keinginan gitu loh, tetapi memang kita terikat dengan aturan yang ada gitu kan. Yang saya contohkan begini, kemiskinan di Banyumas hari ini tuh nggak nalar. Iya. Karena apa? Dari 1,8 juta penduduk Banyumas hari ini, 182 sekian itu,
1,1 juta itu tercover di DTKS, Mbak, data terpadu kesejahteraan sosial. Artinya masyarakat miskin loh. Iya. Ini setelah dampak corona kemarin, banyak bansos dan sebagainya. Data DTKS kita 1,1 juta itu kan nggak nalar, berarti Iya. lebih dari 50% masyarakat Banyumas itu kan miskin, Iya, betul betul. itu kan. Nah, ini yang ingin kita benerin juga lah antar dinas ini kan, antar dinas yang satu dengan dinas yang lain. Kalau kita punya satu data, kita selesai untuk banyak program. Gitu. Nanti data itu akan digunakan untuk dalam sektor kesehatan. Banyak hal kan, iya, banyak betul, hal kan. betul. Misalnya gini, saya yang hari ini belum, cita-cita yang belum sampai gitu ya. Iya. Itu bagaimana misalnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin itu mudah dan bisa benar-benar tercover oleh pemerintah daerah. Baik. Itu. Saya cerita gini ya. Mas Awan, Ah, kayaknya obrolan kita semakin lama semakin panas nih. Kita lanjutkan setelah siap. jeda iklan pariwara berikut aja ya Mas ya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu tahun 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Nah, tadi saya sudah ngobrol banyak nih sama Mas Awan nih, dan Iya. cepat terjeda juga ya Mas ya. Bagaimana Mas tadi Mas tentang kesehatan nih di Banyumas Mas? Iya, jadi gini. Kegelisahan saya gitu ya. Iya, Masyarakat miskin hari ini itu belum semuanya tercover oleh jaminan kesehatan. Iya. Gitu. Sehingga kita sebagai dewan itu Mbak, seringkali ada masyarakat minta bantuan untuk akses rumah sakit gitu loh. iya, Nah, sebenarnya kalau kita kembali ke fungsi dewan, Iya. dewan itu kan fungsinya membuat kebijakan betul. agar ini bisa tercover dengan sistem kan, Iya, betul. dengan legislasi dan sebagainya. Nah, tantangan kita hari ini untuk coverage jaminan kesehatan nasional di Banyumas itu dari APBN itu sekitar 995.000 orang, itu kan. Sebagian oleh APBD, sebagian yang iuran mandiri, Iya. pekerja upah, Iya, betul. sebagian lagi yang pengusaha dan sebagainya. Nah, persoalannya seringnya kita itu yang APBN, yang PBI ini seringkali tiba-tiba nonaktif gitu loh Mbak. Iya, iya. Gitu loh, masyarakat yang kita sudah masuk ke rumah sakit, Iya. ternyata nih jaminan Sudah kesehatannya nonaktif, nonaktif gitu loh betul, kan. iya. Nah, sementara larinya ke kita gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kita ya cobalah mengusahakan Iya. agar ini tetap tercover gitu kan. Tetapi ini kan pekerjaan yang tidak langsung terus selesai gitu kan. Ini akan Iya. berulang terus kan, berulang dan Berkesinambungan ya Mas iya ya? kan, Iya. akan menjadi terus masalah gitu kan. Nah, saya memiliki impian gitu Iya. ya. Kalau boleh saya ngomong, kegelisahan saya memiliki impian. Kalau daerah ini kuat, anggarannya kuat, pendapatannya bagus gitu kan. Kita kan di Banyumas hanya tinggal berapa persen yang belum tercover jaminan kesehatan nasional gitu Iya. loh. Ya, saya ingin bahwasanya ini bisalah tercover oleh APBD semua gitu kan. Dan kita lebih mudah. Saya contohkan di salah satu kota ya Mbak, di Jawa Tengah. APBD-nya kuat, PAD-nya kuat. Dia kampanyenya gini, masyarakat nggak perlu ada kata-kata miskin. Iya. Pokoknya masyarakat kabupaten ini masuk rumah sakit gratis. Asal apa? Ada Iya. embel-embelnya nggak Mas? Enggak gitu loh, hanya dengan KTP saja, gratis gitu loh. KTP yang membuktikan bahwa Dia itu warga setempat, adalah warga gitu kan. setempat begitu. Nah, ini menarik karena apa? Yang masyarakat kaya otomatis nggak akan ngambil kelas 3 kan, Iya, gitu kan, iya betul. gitu kan. Iya, Tapi di kampanye ini dia itu tidak berjualan masyarakat miskin gitu loh. iya, Tapi warga masyarakat kabupaten ini ayo pada saat Anda punya KTP ini gratis dari lahiran sampai nanti meninggal gitu Iya. di sana di rumah sakit. Ini menarik. Tetapi realnya masyarakat yang kaya kan nggak akan ngambil program Iya. itu gitu kan. Tetapi masyarakat yang membutuhkan itu dengan mudah mengakses itu hanya dengan KTP, Mbak. iya, Nah, hari ini di Banyumas itu, di kita itu masyarakat-masyarakat yang belum tercover jaminan atau tiba-tiba nonaktif ini nih. iya. Yang masih Ini, menjadi iya, ini ya, PR tahu-tahu ya. sudah masuk rumah sakit gitu kan. Iya. Nanti harus ada surat dari
berjenjang itulah dari desa Iya. sampai dengan ngurus Surat ke keterangan tidak mampu. iya dan sebagainya itu kan sampai kecamatan, dinsos, dinkes gitu kan. Iya. Dengan alur yang menurut saya gini lah. Misalnya saya gitu ya. Anak saya lagi sakit, untuk mikir anak saya sakit saja di rumah sakit lagi pikirannya enggak Iya. ini kan. Saya harus disibukkan dengan ngurus hal-hal Masih ini harus gitu loh. mencari surat Nah, segala macam ya Mas ya. begitu Mbak. Jadi yang menjadi kegelisahan saya ya kalau boleh cita-cita saya jaminan kesehatan ini bisa mengcover masyarakat Banyumas. Iya. Tentunya Iya. kuncinya kembali anggaran kita kuat, Iya. pendapatan kita kuat, PAD-nya naik, APBD-nya kuat, kita bisa melakukan itu. Dan juga tadi integrasi data juga diperlukan Iya ya Mas diperlukan, betul. Karena salah satu persoalan kita kan dari dulu di integrasi data itu yang nggak selesai-selesai, itu Mbak. ya. Baik. Nah, apa yang bisa dilakukan DPRD selaku legislatif Mas? Iya, kalau fungsinya DPRD itu kan di legislasi, Iya. di budgeting dan Iya. juga di pengawasan Iya. gitu kan. Ya sebenarnya kalau satu data ini kan sebenarnya seringkali itu masih tumpang tindih karena kita di aturan nasionalnya gitu loh Mbak. Iya. Misalnya kemiskinan ekstrim ya. Kemiskinan ekstrim itu kemarin kita barusan dari provinsi, dari Dinas Sosial Provinsi, kita konsultasi. Ternyata tidak ada panduannya dari pemerintah pusat gitu kan. Iya. Sehingga provinsi mengkrayat bagaimana bahwasanya ini bisa diterjemahkan dan bisa dieksekusi gitu kan. Nah seringkali juga yang membuat kemiskinan Jawa Tengah nih terutama nih, ini yang agak seringkali di medsos itu rame, pengaruhnya ke capres saya nih ya. Itu kemiskinannya tinggi Banyumas itu kan. Iya. Ini persoalannya di sini Mbak. Iya. Jadi penyelesaian yang dilakukan oleh kementerian, penyelesaian yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten itu seringkali tidak terreport dalam satu data. Iya. Sehingga terlihatnya angkanya tinggi terus gitu loh. Terlihatnya angkanya tinggi terus. Padahal misalnya gitu ya, ini rumah tidak layak huni nih. Iya. Provinsi sudah benerin berapa rumah Tapi gitu kan. tidak terupdate. Tidak terupdate. Iya. Terus dari APBD kabupaten udah berapa gitu kan. Yang dari nasional udah berapa. Tetapi pada saat datanya ini tidak menjadi satu data, itu ya laporannya provinsi yang ditangani provinsi saja kan. Iya. Sehingga terlihat bahwasanya kemiskinan di Jawa Tengah itu sangat tinggi. Itu sebenarnya salah satunya karena data yang nggak clear. Itu, Baik, Mbak. baik. Gitu. Mas, setelah tadi kita membicarakan tentang berbagai macam polemik di Banyumas, saya jadi penasaran nih, Mas Wawan besok mau nyalon lagi nggak nih Mas? Ya, saya kebetulan kan sudah Iya. pendaftaran pencalekan dan sebagainya. Iya. Saya ikut dalam proses ini, sudah DCS hari ini Iya. dan nunggu DCT lah gimana Iya, nanti. iya. Iya, Mbak Teti. Seberapa jauh persiapannya Mas? Kalau saya biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Tetapi bukan berarti abai. Iya. Ada banyak hal yang menjadi kebijakan partai yang harus dilakukan, tetapi ya tentunya tidak bisa di-share dong. Iya. Tidak bisa di-share. Cita-citanya berapa suara ini Mas? Kembali lagi yang tadi, Iya. bahwasanya kalau di PDI Perjuangan, Iya. fatsunnya itu bahwasanya ini adalah pertempuran organisasi. Iya. Jadi dalam bahasa sederhananya ya Iya. Mbak, itu berapa kursi yang mau kalian bawa dari dapilmu itu, bukan hanya siapa yang mau jadi gitu Iya. kan, tapi berapa kursi yang mau dibawa gitu loh. Karena kembali lagi pada saat kita memiliki kekuasaan yang cukup, jumlah kursi yang cukup, parlemen yang kuat dari PDI Perjuangan, kita meyakini bahwasanya apa yang menjadi cita-cita partai, ideologi partai itu lebih mudah untuk diimplementasikan dalam program-program pemerintah daerah itu Iya. Mbak. Begitu. Luar biasa sekali ya pemirsa, ini Mas Wawan ini dari tadi beliau bercita-cita untuk mengurangi kemiskinan juga di Banyumas, dan juga beliau juga bercita-cita agar fasilitas kesehatan di Banyumas tentunya bisa Iya, tercover meng-cover. semua dengan baik begitu ya Mas ya. Mas, kita lanjutkan perbincangan kita setelah Iya. jeda iklan pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu tahun 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Saat ini saya masih bersama Mas Wawan dari PDI Ya, Perjuangan. betul. Mas, tadi kan kita kan baru saja membicarakan tentang pencalonan lagi ya Mas ya. Nah, kita ketahui sendiri ya Mas bahwa sekarang itu 20% penduduk di Indonesia itu adalah generasi Z atau Gen Z ya Mas ya. 28%, Mbak. 28, oh iya sorry 28% ya Mas ya. Nah itu bagaimana Mas Wawan menyikapi hal itu? Apakah ada terobosan apa atau? Iya. Ya, jadi gini, Mbak. Soal Gen Z ya. Gen Z itu memang lahir itu, dia itu udah ada HP. Iya, Di tengah teknologi informasi yang begitu deras, dia bisa mendapatkan informasi dari manapun gitu kan. Dan memiliki karakteristik yang memang berbeda dengan generasi saya gitu kan. fokusnya berbeda ya Mas ya. Fokusnya berbeda, bagaimana dia memandang dunia ini berbeda gitu loh. Tetapi jumlahnya ini semakin membesar gitu kan. Kita nggak boleh abai dengan teman-teman ini, Iya, teman-teman generasi Z. iya, Bagaimana agar Gen Z ini menyadari betul bahwasannya kita tidak bisa abai dengan politik, iya, gitu kan. Yang namanya politik itu bukan berarti semua orang terus terjun di politik praktis, itu iya, enggak gitu iya, ya. betul. Tetapi bagaimana dia memahami bahwasannya kehidupan berbangsa bernegara, semua keputusan-keputusan yang mereka terima itu tidak Tidak lepas dari luput, keputusan politik gitu loh. Betul. Ini yang penting itu kan, apa ini. Nah, persoalannya menyelami dunia mereka itu kita juga harus ngerti gitu kan. Iya. Harus ngerti apa yang menjadi kebiasaannya, Iya. bagaimana mereka memandang persoalan ini gitu kan. Seringkali orang itu melihat minir generasi Z karena speak up, dikit-dikit mental health gitu Iya. kan. Tetapi gini, pernah nggak kita berpikir bahwasanya banyak hal yang Gen Z itu sudah lakukan? Dengan speak up itu banyak hal yang misalnya Bisa merubah dunia merubah begitu dunia ya Mas. sesuatu gitu kan. Iya. Itu kan. Iya. Misalnya work life balance gitu Iya. ya. Yang lagi Keseimbangan tren antara juga, iya. kerja dan kehidupan Kehidupan, mereka iya. gitu kan. Ini kan sebenarnya selama ini menjadi tabir misalnya di dunia pekerja kita kan. Dan Iya. ternyata Gen Z yang speak up itu gitu kan. Nah, politisi itu penting untuk bisa melihat sebenarnya apa yang menjadi keinginannya Gen Z, apa yang mereka cita-citakan, dan apa yang bisa kita fasilitasi gitu loh. Apa yang bisa kita fasilitasi, karena semakin ke depan ini teman-teman ini kan yang akan menggantikan kita gitu kan. Iya betul. Itu sehingga makanya kalau kembali lagi di partai saya di PD Perjuangan, kita sudah mulai melatih untuk itu. Di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ada yang namanya komunitas juang untuk menampung anak-anak muda ini. Juga kebijakan-kebijakan kita di beberapa tahapan pemilu ini memang kita melibatkan mereka secara aktif. Komunitas juang itu Komunitas apa juang Mas? itu, Mungkin pemirsa di rumah juga komunitas ada juang yang itu belum gini, paham. itu wadahnya teman-teman muda itu dibentuk oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan itu merata di semua DPC. Itu ada. Itu memang isinya anak-anak muda, kegiatannya kreatif dan sebagainya itu di situ. Mereka diajari manajerial, diajari leadership, diajari usaha dan sebagainya itu di situ, Mbak. Kita mencoba menghadirkan bahwasanya kita adalah Ruang untuk memberikan ruang untuk mereka begitu ya. berkembang dan suatu saat mereka yang akan menggantikan kita kok gitu kan. Gitu kan. Betul. Politik ada masanya. Tiap masa ada orangnya gitu Iya, kan. betul. Tiap orang ada masanya. Ke depan teman-teman Gen Z ini yang menggantikan kita gitu loh. Makanya di tahapan pemilu ini juga di PD Perjuangan bagaimana mendekatkan Gen Z dengan kita sehingga mereka sudah diajari sejak dini bahwasanya mereka yang akan menggantikan posisi-posisi kita. Agar mereka juga melek Betul. politik begitu Betul, ya Mas melek ya. politik, tidak abai dengan politik. Iya. Gitu. Kalau Mas Wawan sendiri bagaimana nih untuk kedepannya menarik Gen Z ini untuk memilih Mas Wawan? Apakah ada trik atau Ya nanti biar teman-teman Gen Z yang sudah merapat yang memikirkan programnya, Mbak. Kalau ya yang tadi saya sampaikan gitu kan, seringkali kita itu memang harus memberikan ruang kepada mereka. Sebenarnya apa yang mereka inginkan, kita hanya memberikan ruangnya saja, fasilitasinya saja kan.
Tetapi apa yang mau mereka kerjakan kita fasilitasi, itu saja. Kalau komunitas juang ini di Banyumas banyak juga ya, Mak? Oh banyak itu Mas? banyak. Itu kalau komunitas juang memang ada, itu program partai Mbak. Oh, Itu program partai dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Iya. sudah jalan berapa tahun. Dan kalau Mbak Teti mungkin sering melihat di media acara PD itu sekarang keren-keren kemasannya, itu iya, betul. teman-teman komunitas juang itu. Salah satunya teman-teman komunitas juang yang desain-desain acara seperti itu. Iya. Gitu. Lalu Mas Wawan nih, bagaimana nih pesan untuk Gen Z dan juga generasi milenial agar mereka tidak abai dengan dunia politik begitu, Mas? Boleh disampaikan, Mas? Ya gini, pesan saya itu teman-teman Gen Z itu mereka kan sebenarnya kalau soal informasi itu nggak kurang-kurang gitu Iya, kan, betul. nggak kurang-kurang, mereka bisa mencari informasi sendiri dan sebagainya gitu kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya carilah informasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Kenapa sih kita tidak boleh abai dengan politik gitu? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena semua keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu selalu dengan keputusan politik gitu kan. Itu saja Mbak. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Ini dari tadi saya ngobrol dengan Mas Wawan ini, inovasinya banyak sekali dan juga berpikiran untuk terus maju ke depan untuk memberantas kemiskinan di Banyumas, untuk mengcover seluruh. Itu bukan cita-cita pribadi ya Mbak, Iya. saya potong itu kan. Oh iya, itu baik, sudah menjadi keharusan bagi orang yang secara sadar bergabung di PDI Perjuangan. Baik. Wow, luar biasa ini. Orangnya luar biasa, partainya juga luar biasa. Mas Wawan, ini tadi kita sudah 1 jam berbincang-bincang. Mungkin teman-teman di rumah jangan lupa yang dapilnya Mas Wawan, pilih Mas Wawan karena Mas Wawan ini memiliki berbagai macam inovasi yang akan menjadikan Banyumas tentunya akan semakin maju dan juga berkembang. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Wawan. Tetap saksikan terus Wonge Dewek spesial pemilu tahun 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Sampai jumpa.